Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 1 kelas 12 MIPA 3 akan menjelaskan tentang perjuangan umat Islam pada masa kebangkitan nasional. Nah, selanjutnya rekan saya akan menjelaskan 3 tokoh pejuang Islam pada masa kebangkitan nasional. Stay tune ya. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang Hos Cokro Aminoto. Hos Cokro Aminoto lahir di Ponorogo, Jawa Timur 6 Agustus 1882 dan meninggal di Yogyakarta 17 Desember 1934 pada umur 52 tahun. Beliau adalah anak kedua dari 12 bersaudara. Ayahnya bernama R.M. Jokronegoro adalah seorang pejabat pemerintahan. Kakeknya R.M. Adipati Jokronegoro pernah juga menjabat sebagai Bupati Ponorogo. Beliau juga memiliki murid yang bernama Muso, Soekarno, dan Kartosuwirjo. Pada bulan Mei 1912, Jokroaminoto bergabung dengan organisasi Serikat Islam. Nah, Serikat Islam atau Serikat Dagang Islam didirikan pada tanggal 16 Oktober 1905 oleh Haji Samanhudi. SDI merupakan organisasi yang pertama kali lahir di Indonesia. Pada awalnya, organisasi yang dibentuk oleh Haji Samanhudi dan kawan-kawan ini adalah perkumpulan pedagang Islam yang menentang politik Belanda memberi keleluasan masuknya pedagang asing untuk menguasai komplar ekonomi rakyat pada masa itu. Pada kongres pertama SDI di Solo tahun 1906, namanya ditukar menjadi Serikat Islam. Dan pada tanggal 10 September 1912, berkat keadaan politik dan sosial pada masa tersebut, Hos Cokroaminoto menghadap Notaris B. Terkuile di Solo untuk membuat Serikat Islam sebagai badan hukum dengan anggaran dasar SI yang baru. Kemudian mendapatkan pengakuan dan disahkan oleh pemerintah Belanda pada tanggal 14 September 1912. Dahlan lahir di Yogyakarta 1 Agustus 1868 dan meninggal di Yogyakarta pada 23 Februari 1923 pada umur 54 tahun. Dia adalah putra keempat dari 7 bersaudara dari keluarga Kiai Abdul Abu Bakar dan merupakan keturunan yang ke-12 dari Maulana Malik Ibrahim. Kiai Abu Bakar adalah seorang ulama dan khatib berkemuka di Masjid Besar Kesultanan Yogyakarta masa itu. Ahmad Dahlan pernah menjadi santri dari Kiai Soleh Darat selama 2 tahun bersama dengan Kiai Hashim Ashari. Pada umur 15 tahun, beliau pergi haji dan tinggal di Mekah selama 5 tahun dan mulai berinteraksi dengan pemikiran-pemikiran pembaharu dalam Islam seperti Muhammad Abduh Al-Afghani, Rashid Rida, dan Ibnu Taimiyah. Selama kembali di tanah air pada tahun 1909, Ahmad Dahlan masuk ke organisasi Budi Utomo. Pada tahun 1912 ber-8 Zulhijjah 1330, Ahmad Dahlan mendirikan organisasi keagamaan yang diberi nama Muhammadiyah. Muhammadiyah adalah sebuah organisasi Islam yang besar di Indonesia. Nama organisasi Muhammadiyah diambil dari nama Nabi Muhammad SAW.
Muhammadiyah didirikan pada 8 Zulhijjah 1330 Hijriah atau 18 November 1912 di Kampung Kauman Yogyakarta oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Pada tanggal 20 Desember 1912, organisasi ini mengajukan pengesahannya dengan mengirimkan statuten Muhammadiyah atau Anggaran Dasar Muhammadiyah yang pertama di tahun 1912, yang pada akhirnya disahkan oleh Gubernur Jenderal Belanda pada tanggal 22 Agustus 1914. Faktor yang menjadi latar belakang berdirinya organisasi Islam Muhammadiyah adalah ketika Kiai Haji Ahmad Dahlan menyadari banyaknya masyarakat Indonesia menganut Islam dengan berbagai macam pengaruh mistis yang merupakan dampak dari adaptasi masyarakat antara beberapa tradisi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam, serta karena adanya pengaruh negara penjajah yang datang ke Indonesia lalu mulai menyebarkan paham modernisasi Eropa mulai dari paham individualisme, liberalisme, rasionalisme, hingga sekularisme. Gagasan pembaruan Muhammadiyah disebarluaskan dengan mengadakan tabligh ke berbagai kota. Pada tanggal 7 Mei 1921, Ahmad Dahlan kembali mengajukan permohonan ke pemerintah Hindia Belanda untuk mendirikan cabang Muhammadiyah di Indonesia. Kemudian permohonan itu dikabulkan pada tanggal 2 September 1921. Atas jasanya itu, gelar pahlawan nasional disematkan oleh pemerintah Indonesia kepada Ahmad Dahlan pada tahun 1961 dan kisah hidupnya juga difilmkan dengan judul Sang Pencerah yang dirilis tahun 2010 lalu. Kiai Hasyim Asy'ari lahir di Gedang, Kabupaten Jombang pada 14 Februari 1871. Meninggal di Jombang pada usia 76 tahun. Beliau adalah putra ketiga dari 11 bersaudara. Ayahnya bernama Kiai Asy'ari, pemimpin pondok pesantren yang berada di sebelah selatan Jombang, dan ibunya bernama Halimah. Sejak kecil hingga berusia 14 tahun, beliau mendapatkan pendidikan langsung dari ayah dan kakeknya Kiai Usman yang juga pemimpin pesantren Ngedang di Jombang. Pada tahun 1892, beliau pergi menimba ilmu ke Mekah dan berguru pada syekh yang diantaranya Syekh Ahmad Khatib, Minangkabau, Syekh Ibrahim Arab, Syed Abbas Maliki, dan masih banyak lainnya. Beliau mendapatkan ijazah langsung dari Syekh Mahfudz untuk mengajar Sahih Bukhari. Selain belajar hadis, ia juga belajar tasawuf atau sufi dan fikih. Beliau mendirikan pesantren Tebu Ireng yang telah menjadi pesantren terbesar dan terpenting di Jawa pada abad 20. Bahar Al-Hasyim Asy'ari merupakan salah seorang pahlawan nasional Indonesia yang merupakan pendiri NU, organisasi massa Islam terbesar di Indonesia. Organisasi Nahdlatul Ulama atau NU berdiri pada tanggal 31 Januari 1926 Masehi bertepatan dengan 16 Rajab 1344 Hijriah. Para ulama pesantren Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Azwajah mendirikan Jam'iyah atau organisasi NU di kediaman Kiai Haji Abdul Wahab Jazbullah di Kertopaten. Sebelumnya, Kiai Haji Wahab Jazbullah juga pernah mendirikan organisasi pergerakan Nahdlatul Wathon atau kebangkitan tanah air pada 1916. Kemudian, beliau juga mendirikan Nahdlatul Tujar atau kebangkitan saudagar pada 1918. Kemudian, pada tahun 1914 didirikanlah kelompok diskusi Taswirul Afkar atau Kawah Chandra di Muka Pemikiran yang juga disebut sebagai Nahdlatul Fikr atau kebangkitan pemikiran. Pada saat mendirikan NU,
para kiai juga mendiskusikan nama organisasi yang akan digunakan serupa dengan nama kelompok sebelumnya. Tersebutlah usulan nama Nahdlatul Ulama yang berarti kebangkitan ulama. Tujuan Nahdlatul Ulama adalah untuk menjaga berlakunya ajaran Islam yang menganut paham Ahlus Sunnah wal Jamaah atau azwajah. Nahdlatul Ulama juga bertujuan untuk mewujudkan tatanan masyarakat yang berkeadilan demi kemaslahatan dan kesejahteraan umat dan demi terciptanya rahmat bagi semesta alam. Itulah tadi pemaparan materi dari kami. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya Siti Nur Fadla Khair dan rekan saya Abdirrahman, Jumasril, Rendi, Andi Sulistijawati, Firnandita, dan Widya Dwi Cahyani pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.